astaga Mbak Ti. Jadi Mbak Ti ternyata tinggal di sini. Udah lama kali. Oh, gitu. Udah lama jadi tetanggaan, baru sekarang diundang ke rumahnya kamu. Ih, gimana Ya biasalah, ya namanya aku juga kan rumah baru kebetulan ini. Iya, makanya Boya diundang gitu. Ini udah terakhir ketemu tuh rambutnya masih gimbal. Iya masih gimbal. Kerenan begini loh. Ya alhamdulillah. Makanya sebenarnya kalau kemarin-kemarin saya kan memang sempat gimbal. Nah sebelum botak saya sempat gembel. Kenapa? Bisa Rumah kamu nih, kamu ini. Kok bisa ada Mbak Titi DJ di sini? Mbak kalau mau minta sumbangan ntar. Apa sih minta sumbangan? Maaf sebentar ya. Ini saya lagi bingung, ini rumahnya si Wendy, saya bingung. Ini antara florist atau nursery, rumah bayi, atau puasa, bulan puasa. Valentine. Jadi saya bingung nih kakek. Tunggu sebentar, tadi rumahnya siapa? Rumahnya Wendy. Ini saya tuh kan udah tetanggaan sama dia. Udah tetanggaan lama, kok ya baru diundang. Ini rumahnya Wendy kan? Iya, kan diundang sama Wendy. Saya makanya tadi marah sama Wendy. Kita yang pokoknya gini di sini yang kalau bohong itu biasa bisa sebelit 1 bulan. Terus rezekinya makin turun. Aduh jangan. Ini rumahnya Cici Panda, bukan rumah saya. Loh, Ini rumah saya, tapi nggak apa-apa. Memang dia suka ngaku-ngaku. Ibu mau tahu rumahnya tuh, ibu lihat tuh situ tuh. Ibu lihat tuh bangunan yang kayak gudang. Itu rumahnya tetangga saya, namanya Wendy. oh ya ampun, kesian banget kamu Wendy. Tadi udah dipuji-puji, sekarang kasihan. Tapi nggak apa-apa. Selamat datang di rumahku. Silakan sekarang aku deh nanya, mau tentukan sikap deh, mau jadi apa, antara florist atau ruang bayi atau enggak. Valentine atau apa gitu, pinky Ini kan masih dalam rangka suasana lebaran. Jadi kita tuh oke. masih tetangga-tetangga suka datang buat silaturahmi. Iya, Mbak iya, Titi iya, apa iya. kabar sih? Iya, alhamdulillah Umurnya udah mau baik-baik gocap, masih aja. cantik banget. Pak, bantuin Kek, Pak. Iya, udah lu santai aja, lu duduk aja. Lu duduk aja, duduk. Ini sebagai hukuman karena lu udah bohong. Iya. Mbak Titi, aku tuh beneran deh. Aku tuh selalu ngeliat Mbak Titi itu cuman dari layar kaca. Baru kali ini nih aku bisa ngeliat langsung, secara langsung. Resepnya apa sih Mbak? Nggak beneran. juga. Ini baru ngeliat, pakai dibuka-buka lagi Mbak Titi. Apa sih resepnya? Umur hampir gocap, tapi penampilan tetap menawan. Happy, perawatan. Yang penting happy. Nomor 1 Yang happy. pasti adalah bagaimana kita bahagia menjalani hidup ini. Jangan terlalu diambil hati kalau ada yang sedih-sedih gitu. Oke. Jangan terlalu Menikmati hidup lah ya, dipikirin. menikmati Iya. Walaupun anaknya 4 bererot. Ini dia nih, anaknya 4, bererot, sendirian pula. Terus udah gitu, sekarang kan anak-anak udah mulai beranjak dewasa. Ada pepatah yang mengatakan, katanya ngerawat anak yang beranjak dewasa itu 1 juta kali lebih riuh dibanding anak kecil. Ya beda aja, treatmentnya beda gitu. Waktu kecil ya repot juga gitu, tapi kan mereka belum bisa protes, belum bisa ngebantah gitu, belum bisa diskusi gitu. Ya, nurut-nurut aja kan, disuruh ini mau, disuruh itu mau, suruh pakai baju yang lucu mau. Padahal pas mereka gedenya lihat, kok mama tega sih pakai baju kita kayak gini gitu, diprotes. Ya benar. Jadi beda juga pas udah gede, nah baru mulai deh tuh. Udah nggak bisa protes-protes. Betul, karena kita sudah tidak bisa kritik-kritik. mengaplikasikan keinginan kita sebagai seorang ibu ke anak-anak ya. Bisa asal diskusi aja. Mereka kan harus diajak berdiskusi. Tapi so far sih ada gak sih satu yang sebelum kita ke foto nih masa-masa kecil, ada gak 1 atau 2 anak yang agak susah memang dari kecil untuk diajak berdiskusi? Ada, semuanya sih. Oh semuanya. Iya. Dari ada gue pikir Enggak. ada. Yang paling bungsu bisa lebih bisa diajak berdiskusi. Lebih bisa. Kalau kakak-kakaknya harus agak cari Ekstra. triknya dulu. Oh. Nah, tapi ngomong-ngomong ya, aku tuh emang ngefans banget sama Mbak Titi sampai pas anaknya masih kecil itu aku kumpulin semua foto-fotonya. Masa? Kamu stalker? Bukan stalker, aku stalker. Bukan stalker, tapi stalker. Aku nyetok foto anak-anak Mbak Titi ketika masih kecil. Iya. Kita lihat pemirsa, ini foto anak yang pertama. Itu pahanya Aduh. enak buat digoreng kan. Ini kalau udah umur segede sekarang kalau pakai kayak gitu jatuhnya agak nyeremin ya. Sekarang kecil sih masih lucu. Ini Salwa. Iya, terus depannya Dava. Foto ini tahun berapa? Seingat Mbak Ti?
Kalau mereka di situ umur 1 tahun ya 1 tahun, kakaknya 2 tahun 3 tahun, umur tahun 98. 98 wajar kalau fashion. 2015 dikurangin 98, berarti udah berapa belas tahun yang lalu? Ayo ibu-ibu matematikanya, 2015 dikurangin 98? 17 tahun yang lalu. Sekarang kita lihat Matematikanya jago loh ibu-ibu. seperti Ya orang apakah. rame-rame, coba kalau sendiri-sendiri pada bengong juga. Sekarang langsung aja kita lihat pemirsa penampilan dari Salma dan Salwa 17 tahun kemudian seperti apa. Mari kita beri tepuk tangan untuk anak dari Titi DJ yang pertama. Ini Salma yang kembar. Halo. Tapi kembarnya lagi nggak bisa ikut Apa kabar datang. sayang? Sini sayang. Ini Salma. Salma. Salwa lagi kuliah, jadi maaf nggak bisa Oh datang. kuliahnya nggak bareng? Enggak, beda. Kan bukannya kalau anak kembar apa-apa biasa langsung dibarengin. Ih, sekolah dari harus kecil bareng. malah udah dibiasain jangan satu kelas malah. Ini harus dicontoh. Supaya nggak tergantung satu sama lain. Karena biasanya kembar tuh pasti salah satunya ada yang dominan. Oh, Nah, gitu. yang dominan tuh Salma. Dari pas masih di perut pun Salma dominan. Makanan masuk dia makan duluan. Karena kan sungsang. Nah, Salma di atas, Salwa di bawah. Jadi kepalanya Salma duluan yang dapat makanan. Sampai gede. Berarti pada saat masih kecil, pada saat brojol itu Salma yang Salma. lebih besar ukurannya. Iya betul. Oh. Nah terus mereka masuk TK, saya mulai pisahin kelasnya karena ada gejala bahwa Salma tuh dominan gitu. Jadi Salwa yang tergantung sama Salma. Jadi dipisahin kelasnya. Tapi ngefek nggak setelah dipisahin memang kelihatan Lebih akhirnya lebih mandiri, mandiri. iya. Oh berarti itu salah satu tips dan trik tuh buat ibu yang punya anak kembar ya. Jangan selalu kepikiran kalau yang namanya kembar disatuin. Ada kalanya memang harus dibedakan. Jadi mereka nggak ketergantungan. Makanya lu sama ini si Cipan sama Emas kemana-mana bareng mulu. Pisahin lah sekolah. Maksudnya bapak saya sama siapa pak tadi? Omas. Omas. Tuh. Emang tuh. mirip ya? Tuh. Coba senyum deh. Tuh, ya kan? Baik kita sekarang langsung lanjut ke anak yang kedua. Anak kedua. Anak kedua ini laki-laki. Itu video klip berapa? 7 tahun yang lalu? 8 tahun? 2000-an ya? 2000-an. 2003 lah. 2003 berarti udah 12 tahun yang lalu. 2003, 2004. Ya sekitar segitulah. Waktu itu Dava Soalnya masih kan- kecil, masih gondrong. Stephanie lahir 2000. Jadi dia umurnya sekitar 3-4 tahun di situ. Jadi 2004. Oke. Sekarang kita pengen tahu seperti apakah Dava yang zaman sekarang ya. Ya, tapi nanti ya kita akan lihat seperti apa perkembangannya setelah 12 tahun. Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi, bahas sana, bahas ini. Pemirsa Bahasa Basi, hari ini bintang tamu kita sangat luar biasa adalah Titi DJ dan anaknya. Baru satu nih yang datang ke sini. Tadi sebelum iklan kita udah lihat penampilan dari anak yang kedua, tapi pas masih kecil, masih bocah, masih gondrong. Seperti apa kira-kira penampilannya sekarang? Langsung saja mari kita sambut Dava. Wih, ini mah udah pria dewasa ini. Apa kabar Dava? Ih, ya ampun, alisnya, kumisnya. Wen, kalah gede lu, Wen. Pakai diomongin. Tapi Salma umur 20, sekarang Dava umur 19. Oh, 19. Ini menambah-nambah ini orang. Ya, tahun ini 20 kan? Iya. Ngelas aja. Dava umur? 18. Oh, bedanya cuma setahun. Setahun setengah sih. Setahun setengah. Gimana rasanya menjadi satu-satunya laki-laki di antara 4 bersaudara? Merasa paling ganteng dong pastinya. Paling beda sih. Paling beda. Iya. Kalau misalkan nih cewek-cewek lagi pada ngumpul, ngerumpi, lu ikut nimbrung atau lu udahlah? Tergantung subjek sih. Biasa subjek apa yang pasti lu akan menarik diri? Apa ya? Kalau ngomongin apa? Kalau ngomongin apa yang lu Kalau paling udah malas? ngomongin apa gitu lo tiba-tiba gue males lah. Udah ini urusan cewek. Kalau dia ngomongin temen-temennya kayak ya udah gitu. Oke. Tapi kalau misalkan jadi satu-satunya cowok, artinya kan berarti kadang-kadang ada tanggung jawab yang lumayan besar nih, dipikul sama Dava. Nah, Dava selama ini gimana nih ke Mbak Titi dulu deh? Lumayan ngejagain sih, Ya. lumayan ngejagain gitu.
Terus sama sama adiknya apalagi sama Stephanie gitu pasti dia ada Care-nya lebih ya, ada Benar. care-nya gitu. Nah, Iya. kalau Dava sendiri, Ngerasa nggak kayak gitu? seneng kah? Seneng sih bisa ngejaga gitu, tapi aku tetap gengsi aja sih. Lebih apa? Tutup gengsi. Tetap gengsi. Oke. Tapi nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi karena ini sebenarnya masih ada satu lagi anak gadis dari Titi DJ yang belum hadir di sini. Seperti apa pas masih kecilnya? Kita lihat dulu fotonya pemirsa supaya kebayang sekarang pertumbuhannya sangat luar biasa. Ini masih umur Ya ampun, ini sih umur berapa ya? Ini berapa? 3, 4, Enggak. 7 ya? umur 7 tahun. Kayaknya sih Sekitar 7 tahun. Sekitar 7. Dan sekarang usianya udah 15 tahun ya. 15. Oke, seperti apa Stefani di umur yang ke-15? Kita panggil Stefani. Hai. Hihi. Apa kabar? Hai. Sehat? Luar biasa. Sehat. Aduh, makin minder saya, Bu. Bener, tergantung biang, bener. Emang tergantung biang, emang ya buat tidak jatuh jauh dari pohonnya. Oke, coba sekarang tingginya berapa masing-masing? Stefani tingginya berapa? 167. 167, Dava? 180-an tapi 180-an, Salma? 163. 163. Wendy berapa tingginya Wendy? Oh, ke situ arahnya. Aku penasaran ya. Ini kan anaknya udah pada besar-besar nih. Enaknya apa, nggak enaknya apa? Enaknya mereka sudah bisa diajak berdiskusi. Nggak enaknya kalau misalnya udah mulai mendekati weekend, kayak malam Sabtu, malam Minggu gitu, langsung udah punya acara sendiri-sendiri. Kecuali Stephanie, tapi Stephanie pun udah mulai punya acara sendiri. Jadi kesepian lah ibunya di Kecuali rumah. Stefani, tapi udah mulai juga. Iya. Oh, Jadi udah ya, mulai titik kesepian nih. di rumah. sebenarnya, ya. Iya benar. Tapi pernah nggak sih diomongin ke anak-anak kayak, Iya. "Aduh, Mama sepi nih, weekend sama Mama dong." Mama pernah nggak sih nagging kayak gitu? "Ayo dong sama Mama dong." Pernah. Pernah. Biasa itu kalau apa? Kamu ngeliat nggak ada situasi seperti apa Mama tuh nagging sama kamu untuk ayo dong weekendan sama Mama? Kalau udah lama nggak keluar bareng-bareng aja sih. Kayak misalnya udah sebulan nggak keluar bareng, nggak makan bareng keluarga gitu, kayak langsung diajak buat ayolah mingguin lah buat kita doang gitu. Padahal kan waktu itu kita pernah sepakat seminggu sekali ngumpul ya. Iya. Tapi susah ternyata. Seminggu sekali Itu ngumpul tahun aja berapa, susah. Mbak Ti? Itu tahun berapa? Lumayan dari tahun lalu ya, udah dari setahun atau Oh, oke. semenjak mereka udah punya acara sendiri-sendiri itu, akhirnya saya bilang, pokoknya Mama mau bikin rules. Akhirnya ada seminggu peraturan. sekali, ya seminggu sekali ya kita ketemu entah di rumah atau entah nonton bareng atau entah kita makan bareng di luar gitu. Tapi ya bulan-bulan pertama aja yang jalan, selanjutnya tiba-tiba minggu ini nggak bisa. Ada aja yang salah satunya nggak bisa. Nggak lengkap lah ya. Nggak lengkap. Yang bikin penasaran apa sih yang bikin susah? Apakah karena kita nanya ke anak-anaknya dulu nih, apakah karena memang sudah punya pacar masing-masing? Apakah memang ngumpul sama teman-teman jauh lebih asik? Coba kita tanya Stefani yang katanya sekarang juga sudah mulai susah kalau weekend. Biasa kalau weekend emang ngapain sih? Biasanya ya jalan, makan, Sama? nonton, sama teman-teman. Oh sama teman-teman. Pacar udah punya? Saya cinta satu-satunya itu Mama. Hah? Kenapa? Cinta satu-satunya itu Mama. Cinta satu-satunya adalah Mama. Bener ya Meni? Tapi masing-masing punya pacar sebenarnya. Punya nggak ya? Punya nggak ya, Dava? Mau tahu banget atau mau tahu aja? Mau tahu banget kita di sini mah. Mau tahu banget, silakan melalui manajernya ya. Jangan tanya Enggak, tapi langsung. udah punya. Salma udah punya belum? Ada. Ada. Kenal nggak? Maksudnya apakah langsung yang dikenalin? Ya nggak mungkin nggak kenal, pasti kenal lah. Pasti ya? Gue lagi, ibu kepo. Malah, Ya, saya dijuluki ibu kepo soalnya. tapi sama bukannya anak-anak. semua ibu-ibu memang kepo. Kayak kita pengen tahu perkembangan Sih? anak seperti. Sih? Oh, ibu akhirnya dia kepo. ngerasa teman. Oh, Ada iya pasukan nih kita nih, ayo kita. Tapi memang semua ibu-ibu pasti kepo, betul kan? Kita pengen tahu siapa yang deket sama kan? anak kita ya. Terima kasih. Anak-anaknya Jadi kayak langsung diem bukan gitu. mama aja yang kepo. Tapi ya Wendy, aku pernah mendengar di salah satu wawancara ketika ditanya, kok nggak salah ini datang dari si kembar yang dia bilang
Pernah nggak sih langsung biasa kalau misalkan punya pacar langsung dikenalin ke mama atau ntar dulu? Ya habis mama suka so asik sih, jadi ya udahlah ntar dulu deh. Waktu itu siapa yang ngejawab ya? Gak tau. Tapi iya sih kayak gitu sih, aku juga kadang kayak gitu. So asiknya tuh gimana sih? Gue jadi emang so asik gimana sih? Ya so asik ibu-ibu ke temen-temennya anak-anak kayak gitu. Contohnya so asiknya mama tuh kayak gimana sih emang kalau ke teman baru kamu? Ya kayak, nah kita sebenarnya belum, maksudnya kita nggak kenalin, tapi mama tuh kayak paksa-paksa, ayo dong, ajak ke rumah, ayo dong, ketemu dong, kenalan segala macem, terus yang kayak, gitu deh, ya kan? Iya banget. Iya gitu. Tapi kan itu kan ada alasannya gitu supaya saya tahu siapa. Jadi kalau misalnya ketemu tengah jalan, oh ini Jadi nggak temannya dibilang Salma, sombong ya, gitu. bener tuh. Nyokap lu bisa ada aja alasannya ya. Iya. Tapi pernah katanya ada adegan nggak sengaja kamu lagi makan sama waktu itu gebetan atau pacar? Gebetan sih pasti. Masih gebetan. Terus nggak sengaja ketemu sama mama. Gak sengaja. Nggak sengaja. Kalau mama kayak nanya gitu, kamu di mana bang? Terus aku kayak, oh aku lagi di sini nih. Oh aku juga lagi di situ. Pal masih di rumah, lagi pengen jalan ke sana, pengen ketemu doang. Oh, berarti. Makan Batman, pertanyaan. Jadi pada saat Kebetulan bang. Iya kalau mama nanya kamu di mana, aku sih bilang oh aku di sini tapi udah mau cabut, jadi nggak disusul sama mama. Oh, jadi itu salah satu taktiknya kamu ya? Iya. Karena kamu tahu kalau kamu ngomong di situ baru datang pasti mama nyusul. Iya. Sebelum kita iklan, satu pertanyaan nih buat Stephanie, Dava dan juga Salma. Salma. Dia nggak bisa bedain Salma sama Salwa. Nah, Padahal nggak ada kan salwanya. kalau misalkan yang namanya nyokap kepo, kalian kayaknya agak mesti jangan kepo ini gitu. Tapi bukannya bagus ya? Malah punya orang tua yang mau sini tahu. dong pacarnya sini, Iya, kenalin sama ibu, bener. misalkan gitu. Kenalin sama bunda. Dava kayak dari tadi ketawanya Ketawanya penuh samping. arti, Iya, Soalnya makanya. dia begini, kalau masih PDKT jangan dulu deh man, nanti aja kalau udah jadi gitu. Sempat bilang gitu. Kan malu nanti kenalin tapi nggak jadi. Oh Benar, iya, benar, iya. benar. Tapi banyak kali yang mungkin terlalu banyak yang mau dikenalin, berarti. Iya, Jadi betul. bingung ya kan? Kenapa sampai kalian punya pemikiran seperti itu? Nanti jangan dijawab dulu. Kita akan segera tahu jawaban anak-anak dari Mbak Titi DJ seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahas sana, bahas ini. Mata yang paling indah hanya matamu. Pemirsa masih di Basa Basi dan kita masih ngobrol barengan sama Titi DJ dan anak-anaknya. Sebenarnya kita pengen belajar apa sih susahnya atau apa sih enaknya mengurus anak yang beranjak dewasa. Umurnya udah 19, 18, 15, udah punya pemikiran sendiri, udah punya keinginan sendiri. Ya. Ya. Sedangkan kita sebagai ibu, ini bukannya gue ngebela nyak lu ya. Cuman sebagai ibu tuh karena kita punya pemikiran-pemikiran, Punya merasa harapan. udah punya harapan, kita punya pengalaman yang pengennya sih ya anaknya diarahkan supaya nanti pengennya jalannya lebih mulus gitu dibanding ibunya. Cuma sama anak-anak sering dikonotasikan itu adalah sebuah kekepoan. Tadi Nah, sebelum makanya kita pertanyaan nanya, gue, balik ke pertanyaan gue. Tadi ketika misalkan kalau disuruh memilih antara ibu kepo sama hubungan gue pengen gitu. Ibaratnya kalau dulu ya, nggak tahu ya kalau sekarang. Kalau dulu kan ibu-ibu orang tua cenderung ngelarang anak-anaknya pacaran di usia muda seperti coba ini. kita nanya sama ibu-ibu zaman dulu. Betul ibu-ibu zaman dulu? Nah sekarang ibu-ibunya yang, ayo dong pacar kamu sini kenalin sama mama. Tapi ngerasa terganggu dalam tanda kutip dan ngerasa terlalu kepo. Kenapa sampai berpikiran kayak begitu? Kalau misalnya nanya di mana gitu-gitu sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya ada yang kayak gimana ya, kayak Kalau susah nyari jawaban berarti nggak ada. ada kayak Dia lagi merumuskan. ada kayak Ayo dapat bantu. Benar, kalau susah cari jawaban berarti emang nggak ada. Pertanyaan paling kepo dari nyokap. Diem pengen tahu tapi kelihatan gitu pengen taunya, kayak pengen dikenalin tapi kayak mendingan aku yang kenalin aja, jangan nanti tiba-tiba. Yang kayak tadi ya, diem-diem sok-sok nanya, ternyata nyamperin Nggak, gitu. tapi nggak mungkin juga sampai mama, hai saya mamanya Dava. Kamu nggak mungkin juga gitu kali. Mereka takutnya gue tuh begitu, padahal enggak sih. Padahal, hai sini. Gitu. Kekepoan. Aku, mama belum kepo-kepo banget sama aku, soalnya aku juga yang kayak nggak terlalu
Soalnya ini cerita. Ya soalnya aku selalu cerita ke mama. Oh, Soalnya iya. mama Dia kayak terbuka, paling terbuka. Yang paling sering cerita sih Stephanie. Iya. Berarti kuncinya adalah kalau kalian nggak mau dikepoin, silakan datang dan berceritalah Itu ke mama. dia. Itu kuncinya. Jadi tips untuk bisa mengorek anaknya, tapi Kita supaya harus sensitif, maksudnya kita harus peka. Bisa ada gestur atau ada kelakuannya yang sedikit berbeda, ya dengan dengan cara yang enak gitu ya, dideketin, terus diajak ngomong gitu. Tapi bukannya kalau misalkan punya temen dekat terus dikenalin, bukannya bangga ya? Ih gila, nyokapnya Titi DJ loh. Enggak, saya tahu mereka bangga sama saya, tapi mereka bukan yang Ya. tipe yang, hei, lo tau nggak gue siapa? Gue tuh anaknya Titi DJ, nggak gitu. Nggak gitu. Tapi sekarang kita pengen tahu ya, sebenarnya mereka itu seberapa kenal sih sama mamanya? Seberapa tahukah mereka dengan mamanya? Silakan Wendy. Baik. Eng. Kita akan lihat seberapa tahu mereka masing-masing. Ini untuk siapa dulu? Anak-anaknya atau Mbak Titinya dulu? Buat anak-anaknya ya. Apa nama geng arisan mama kalian? Gak tahu namanya. Nggak tahu namanya apaan. Nggak tahu? Nggak tahu juga. Maksudnya punya. Aku aja punya nggak grup tahu yang dia nggak punya grup batisan. Oke, Gue kalau tahu Stefan, sih punya kayak grup dengan orang tua satu sekolah gitu tahu, cuman kayak kagak pernah tahu. Emang baru mama ikut gabung sih, baru aja. Oh, Jadi karena belum memang sempet cerita. Pembelaan. Enggak, emang tadinya emang ada grup ibu-ibu, tapi Ah. akhirnya angkatannya Salma kan udah lulus, ibu-ibunya anak-anaknya. Tapi kita ibu-ibunya pengen tetap berkumpul, akhirnya bikin arisan. Oke, Jadi baru jangan aja, belum ada setahun kan. belum ada sound, jangan dikasih tahu namanya. Ketiga anaknya di sini nggak tahu. Bagaimana dengan Salwa? Apakah Salwa tahu jawabannya? Kita diam-diam sudah menghubungi Salwa. namanya geng arisan ibu-ibu angkatan 14. Jawabannya angkatan 14. Oh. Bener nggak nama geng arisannya angkatan 14? Bener. Iya. Yeay, cuma Salwa yang tahu. Yang lain, Tahu dia tahu sih. Silaturahmi Tahu. angkatan 14. tahu. Tahu sih, cuman Tuh, kagak katanya. tahu itu grup arisan. Oh, kamu taunya itu geng motor ya? Nggak juga. Pertanyaan kedua. Ini lebih spesifik nih. Siapa teman curhatnya mama? Mbak Jenny. Tante Jenny. Oke, Tante Jenny, Stefani? Ada kok anak-anak mau. Anak-anak. Anak-anak mama. Oke, kalau menurut Salwa? Tante Jenny. Tante Jenny. Tante Jenny. Mama? Nggak ada yang nanya Tante Jenny itu siapa? Ya bener dulu, ditanya dulu. Kan ada dua jawaban yang berbeda soalnya. Soalnya kan bilangnya Oh, anak-anak. Yang dua ini bilang Jenny, Tante Jenny. Apa dua-duanya sebenarnya benar. Karena ada hal-hal yang tidak bisa saya diskusikan ke anak-anak. Betul. Saya diskusikan dengan Jenny. Jenny adalah salah satu manajer saya. Yang ikut ke sini? Ya. Oh, itu Tante Jenny. Iya, ada juga Dewo kakak saya. Gitu. Tapi ada juga yang saya hanya bisa ngomongin ya ke anak-anak. Ya akhirnya curhatnya ke anak-anak gitu. Oke, Tapi Tante Jenny selalu ada setiap mau curhat atau harus gosok Jenny itu dulu, lebih itunya kepada baru keluar. pekerjaan. emang lu pikir Jin? Tante Jenny. bahasa Inggris ceritanya. Jenny itu lebih kepada ya pekerjaan. Ya ada nyerempet-nyerempetnya juga ke pribadi, ke sehari-hari gitu. Tapi pernah nggak akhirnya menggunakan si Tante Jenny ini sebagai penengah ke Mbak Titi dan anak-anak ketika memang kayaknya ini udah nggak bisa dikelarin nih, gue butuh pihak ketiga nih. Selama ini sih nggak pernah butuh pihak ketiga ya. Selalu langsung. Ya. Direct ya, langsung ya. Iya, ngomong langsung. Oke. Ini Oke. sebenarnya ada satu pertanyaan lagi yang aku penasaran, tapi nanti aja ya. Ini ada satu pertanyaan lagi sebenarnya yang kita pengen tahu aja. Kalau dulu kan ketika masih kecil, kita kan selalu yang, mama sayang kamu, mama sayang kamu. Ketika udah sebesar ini, kapan sih terakhir mama bilang sayang ke kalian? Jangan dijawab. Silakan diingat-ingat kapan terakhir kali Mama Titi DJ bilang sayang ke anak-anaknya. Kita akan cari tahu jawabannya setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi. Jadi pemirsa, di sini kenapa kita ngundang Mbak Titi? Karena kita pengen belajar gimana sih caranya untuk bisa menghandle 4 orang anak yang semua beranjak dewasa. Tapi kita ngeliat Sendiri pula ya. Sendiri pula, nah Single itu. parents ya. Tapi masih tetap ada kontribusi dong pasti dari ayah-ayah mereka. Perhatian iyalah. Oke, langsung gitu. Perhatian iya.
Ya pasti ada kontribusi lah. Ada lah, minimal dalam bentuk perhatian ada ya. Ayah yang lain juga ada. Oke, ayah yang lain juga ada. Enggak usah, iya yang lain juga ada. Iya pentingnya. Iya, malah begitu budak nih kayaknya, ya ampun. Gitu. Masalah lu kan di kuping. Tapi sebelum kita ngomongin ayah-ayah mereka, itu tadi pertanyaan yang terakhir belum dijawab. Terakhir. Kalau dulu kan pas masih kecil, kita sebagai seorang ibu tuh selalu yang kayak, mama tuh sayang banget sama kamu, tau gak sih? Nah, kalau udah gede, biasanya mama tuh sayang sama kamu. Apaan sih, Ma? Udah tahu ah. Jadi kapan terakhir mama bilang sayang sama kalian? Pas kemarin aku mau pergi ketemu teman-teman. Pas kemarin kamu mau pergi ketemu teman-teman? Iya, kalau pergi kan masih kayak dadah, love you too, gitu-gitu. Selalu. Selalu. Iya. Sama- Dava dan Stephanie. Salma? Sekali-sekali. Salma sekali-sekali lah. Nah, kenapa kok ada treatment yang berbeda itu kenapa? Maksudnya ini bisa setiap Tanya kali. ke anaknya kenapa begitu? Kalau aku sih selalu bilang. Apa? Gosokan penuh arti. Enggak, sama aja semuanya, Mam. Kenapa? Sama aja semuanya. Tapi kapan terakhir mama bilang sayang ke kamu? Ya kemarin palingan nih ya. Atau kamu pernah nggak ngomong mamaku sayang sama mama? Iya. Maknya langsung gitu? Enggak. Tapi deep down inside your heart pasti sayang dong sama mama. Iya. Iyalah. Tapi emang gitu sih, aku pun pas masih ABG kalau ngomong, kalau nyokap gitu, mama sayang sama kamu sayang gak sama mama? Iya mulu. Jadi, ya, sayang sama mama? Iya. Iya apa? Iya apa? Ya ampun. Iya. Oh iya, ya ampun maksudnya, bukan dia sayang sama mama. Kadang sebelum tidur mama sama aku kayak Nat, I love you more. Oke, tidur. Kayak aku kalau sama mama pengen setiap malam. Terus aku selalu kayak Mam, lagi main HP. Mam, apa meni? I love you. Terus kayak ya, I love you too. Tapi kamu ngomong kayak gitu emang karena memang kamu pengen mama tahu kamu tuh sayang banget sama dia. Aku tahu mama tahu kok. Aku tahu mama tahu kita semua kayak sayang banget sama mama. Jadi kadang that's why kayak kita sedikit kayak iya kayak soalnya kita tahu mama tahu kayak kalau mama tahu kita nggak harus selalu bilang kan. Aku sih seru-seru aja soalnya kocak kadang. Tapi memang ini ya, kita bisa dibilang ini adalah dinamika ketika memang punya anak usia-usia segini dengan karakter yang berbeda-beda. Ada yang mungkin bisa tiap hari ngomongin I love you. Ada yang mungkin ya udah kita cukup sama-sama tahu aja, gue sayang lo sayang gue, ya udah seperti itu ya. Ya. Sekarang kita mau ngobrolin. Mbak Titi kenapa Mbak Titi? Enggak seru aja ngomonginnya. tisu. Nggak, Mbak Titi kenapa Mbak Titi? Nggak apa-apa. Enggak, itu air mata. Bapak kenapa jadi ribet sendiri? Tisu. Enggak, itu air mata nggak mungkin nggak ada apa-apa. Ya ngerasain cintanya anak-anak ke saya. Oke. Kasih. Ini pasti ada satu ada satu trigger yang entah mungkin Mbak Titi enggan untuk bicarakan di sini. Tapi aku cuman pengen nanya. Nggak akan kepancing. Nggak kepancing. Aku cuman pengen bilang, aku cuman pengen nanya gini. Apa hal terberat untuk seorang Titi DJ harus membesarkan 4 orang anak yang beranjak dewasa sebagai seorang ibu juga, working mom juga? Hal terberat apakah dari sisi emosional, nggak ada yang mental? Soalnya gini, saya tuh tahu banget gitu bagaimana harus struggling memang. Tapi kalau kita jalaninya dengan ketulusan, jalaninya juga dengan mengetahui bahwa apa yang kita kerjakan itu menghasilkan sesuatu yang baik gitu ya, dengan niat yang baik, ya semuanya nggak akan terasa berat. Kalau mau berat ya sendiri aja di rumah, mau ngerasain berat gitu, masuk aja kamar sendiri terus nangis sendiri udah. Tapi jangan sampai kelihatan gini nih, saya tuh nggak mau gitu kalau sedih tuh ngajak-ngajak orang gitu. Kalau sedih ya sedih sendiri aja. Lagi sama anak-anak pun sebisa mungkin nggak usah tahu apa yang dirasakan Iya. oleh ibunya, seperti itu. Tapi kalau memang di kesempatan ini aku pengen kasih kesempatan buat ke Mbak Titi untuk langsung ngomong ke anak-anaknya, nggak cuma sekedar I love you. Hah?
pengen menyampaikan sesuatu ke anak-anaknya soal perasaan Mbak Titi yang terdalam. Mereka tahu kok tanpa harus saya ngomong. Sekali aja ngomong depan kita. Ya pastilah mereka tahu. Saya nggak mau ini saya nggak mau kesannya jadi mamer-mamer mau karena ada situasi begini baru ngomong gitu. Enggak, kita pengen Kan tahu jadi aja dipaksa. Enggak biasanya Kan jadi kalau nggak tulus. biasanya kalau Mbak Titi emang kalau ngomong ke anak-anak cuma sekedar gitu aja, I love you, udah. 3 huruf itu simple dan mereka udah tahu semuanya. Iya. Nggak perlu dengan ada kata-kata kamu tahu nggak sih Drama mama tuh banget. udah gini, Nggak udah perlu gini. sentimental sih. Iya. Kalau aku nggak suka kalau kayak Anak-anak saya juga bukan anak-anak yang drama gitu. Kan drama banget ya harus iya. ngomong. Mama tuh sayang banget sama kamu loh. Mama tuh enggak deh. Ya udah, nanti kita bakal bahas lagi pemirsa. Tadi kan kita udah ngobrolin soal Mbak Titi dan anak-anaknya. Lalu bagaimana dengan anak-anaknya dan ayah-ayah mereka seperti apa? Yang satu ini tetap di Basa-Basi, Bahasana Bahasi. Jangan berhenti mencintaiku, meski mentari berhenti bersinar. Sosok Bucek Dep memang tidak akan lepas dari hobinya yang ekstrim. Petualangan sudah menjadi inspirasinya dalam hidup. Dengan hobi yang tidak biasa ini, Bucek ternyata kerap kali melibatkan anak-anaknya dalam beberapa olahraga yang memacu adrenalin. Menghabiskan waktu bersama anak-anak sambil menjalani hobi mungkin menjadi kesempatan yang berharga untuk saling menjalin kedekatan dengan sang buah hati. Dan kegiatan ini patut dicontoh ya pemirsa Basa-Basi. Nah, pemirsa Basa-Basi, sedekat apa ya hubungan para anak Titi DJ dengan ayah-ayah mereka yang lain? Saksikan hanya di Basa-Basi. Kalau dari foto ini sih kita ngelihat perpisahan tidak membuat akhirnya mereka tidak dekat dengan ayah-ayahnya. Nggak pernah jauh juga sih. Selalu emang punya waktu khusus selalu untuk spend time bareng sama, panggilnya apa? Papa ya? Papa. Kalau Stephanie manggil Papa Bucek? Papa juga. Papa juga? Oke. Kalau sering liburan bareng, jadi Oh, suka liburan bareng, rame-rame. Kalau Dava, Salma manggil papanya Stephanie? Daddy juga. Daddy. Ini salah satu yang maksudnya aku unik loh. Karena menurut aku biasanya kalau misalnya kita mungkin beda ayah, manggilnya cenderung om. Ini kenapa mereka sama? Oke, ini manggil papa juga, ini manggil daddy juga. Dari Mbak Titinya atau secara otomatis mereka ngelakuin itu? Otomatis sih. Mereka manggil daddy. Karena mungkin karena saudara-saudaranya manggil, akhirnya yaudah kita ngikut panggil daddy semuanya. Jadi gini, dari awal pun saya udah bilang menanamkan mereka bahwa walaupun saya dan bapak mereka sudah tidak menjadi suami istri lagi, tapi kan kita tetap orang tua bagi mereka. Betul, ya betul. Kan? Jadi mau ketemu kapanpun saya silahkan. Emang semua klien juga kakak udah panggil Daddy kan. Baru aku ikut-ikut keluar-keluar. Mama, Daddy. Oh, jadi sebelum kamu lahir justru karena kakak-kakaknya manggil Daddy, akhirnya pada saat dia lahir ikutan pun manggil Daddy. Iya. Jadi nggak langsung nangis Mbak Ti? Stephanie? Iya, keluar-keluar Daddy dulu baru nangis. Bayi lain kan oe ini enggak? Dedi. Baru nangis luar biasa. Ya udah, terima kasih buat Mbak Titi DJ, boleh tepuk tangannya buat Ivan. Dari tadi kita udah ngobrol terus, mudah-mudahan Anda bisa mencari inti sarinya dari pembicaraan kita. Gimana kalau sekarang kita todong Diva Indonesia ini untuk bernyanyi? Aduh, lagi batuk pilek. Bisa lah, beri tepuk tangan untuk Titi DJ. Pernahkah selama ini ku berhenti mencintaimu? Pernahkah kau mendengar ku tak ucap sayang padamu? Di setiap detak jantungku ku selalu sebutkan namamu. Salma, Salwa, Dava, Leni. Cintaku telah membuat hatiku terukir jelas dirimu. Kaulah jiwaku, engkau
hatimu. Di sini tempatmu, di sisiku. Tetap ku terjaga dalam tidurku, memikirkanmu. Dirimu, dirimu, separuh hidupku. Separuh hidupku. Engkaulah jiwaku, kaulah mimpiku, kaulah separuh dari